Om Swastiastu. Balik lagi dengan saya Widya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS yang sudah saya laksanakan dalam MPK Agama Hindu. Jadi langsung saja. Jadi ada 10 soal yang sudah diberikan oleh dosen kami. Jadi kita akan membahasnya satu persatu pada hari ini. Dimulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan Banten? Jawabannya, menurut pendapat saya, yoga ada hubungannya dalam pembuatan Banten. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yoga itu bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti dengan cara melalui catur marga yoga, di mana catur marga yoga merupakan 4 jalan yang digunakan untuk mencapai atau menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa. Di mana bagian dari catur marga itu sendiri adalah yang pertama, Bhakti Marga Yoga yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Karma Marga Yoga dengan cara melakukan pekerjaan dengan tulus ikhlas. Ketiga ada Jenana Marga Yoga melalui pengetahuan, dan terakhir ada Raja Marga Yoga yang dilaksanakan melalui tapa, brata, dan semadi. Jadi yoga itu hubungannya dengan pembuatan Banten ada di bagian Bhakti Marga Yoga, di mana jika kita ingin menunjukkan bakti kita kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan sesuatu seperti canang atau Banten. Maka dari itu yoga itu ada hubungannya dengan pembuatan Banten. Pertanyaan kedua, berikanlah pendapatmu apakah Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Jawabannya, menurut saya Banten dalam tradisi agama Hindu itu memang sangat perlu dipertahankan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Banten adalah salah satu dari banyak benda yang dapat kita aturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan rasa bakti kita kepada Beliau. Banten juga merupakan simbol rasa ikhlas kita di mana dalam menghanturkannya. Selain itu, Banten juga merupakan ciri tradisi dari agama Hindu secara turun-temurun, dan maka dari itu Banten harus tetap dipertahankan keberadaannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah ya dalam ajaran agama Hindu yang dilanggar, dan beri contohnya. Jawaban saya, menurut saya, korupsi memang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu dan mencerminkan pelanggaran terhadap ajaran agama Hindu, dan konsep dalam agama Hindu yang bertentangan dengan korupsi itu adalah yang pertama, konsep mengenai pancema, bagian kelima yaitu memaling atau mencuri, dan juga konsep pancayama brata yaitu tentang satya atau kejujuran, dan asteya atau tidak mencuri. Jika seseorang telah berbuat korupsi atau contohnya mengambil hak orang lain ataupun menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, maka orang itu bisa dikatakan telah melanggar konsep dalam ajaran agama Hindu. Pertanyaan keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan beri contohnya. Jawabannya, nilai-nilai agama Hindu yang bisa kita terapkan adalah ajaran Triparata, yaitu yang pertama asih, yang artinya kita saling menyayangi satu sama lain. Contohnya mengajak anak-anak di panti asuhan itu untuk bermain bersama. Yang kedua punya, yang artinya kita saling menolong dengan sesama kita. Contohnya kita memberikan sedikit bantuan atau sumbangan untuk anak-anak di panti asuhan tersebut. Yang ketiga bakti, yang artinya kita selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kita mengajak anak-anak di panti asuhan itu untuk sembahyang bersama. Selain itu, dengan mengunjungi panti asuhan, kita sudah mengamalkan konsep dalam agama Hindu yaitu Trihita Karana di bagian pawongan, yang artinya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Pertanyaan kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tertinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contohnya. Jawabannya, menurut pendapat saya, orang yang telah melakukan tindakan korupsi itu tidak punya rasa kepasrahan, dan bahkan mereka lebih cenderung ke arah serakah, karena mereka telah merampas hak orang lain demi kepentingan pribadinya. Dan dalam ajaran agama Hindu, hal itu sangat tidak benar, dan dalam hukum pun tindakan korupsi itu memang harus dipidana. Contohnya, yaitu para pejabat negara yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongannya akan dipidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pertanyaan keenam, bisa dilihat pertanyaannya di layar, dan jawabannya, dalam konteks pemujaan memang benar bahwa manusia akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk melalui pelaksanaan yoga dan pranayama yang baik dan benar. Perlu kita ketahui juga bahwa yoga center adalah tempat ataupun pusat kegiatan yoga di mana kita bisa melaksanakan yoga dan pranayama itu dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan dalam yoga center kita akan dibagi menjadi beberapa kelas yoga yang akan ingin kita fokuskan, dan tentu saja kita akan dinampingi oleh orang yang profesional dalam bidangnya.
Maka dari itu, hal ini akan sangat membantu kita dalam menyelaraskan pikiran, perkataan dan perbuatan kita dengan cara pelaksanaan yoga dan pranayama yang baik dan benar melalui yoga center itu sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya itu nomor 7. Bisa dilihat di layar. Jadi itu pertanyaannya. Dan jawabannya, makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut adalah, jika kita melakukan sebuah pekerjaan atau kewajiban dengan tulus ikhlas, serta kita melaksanakannya dengan waktu yang tepat, maka niscaya Tuhan akan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita dengan berbagai kebahagiaan dan kesejahteraan yang tidak terkira. Dan juga hidup kita akan selalu berjalan dengan mengikuti jalan dharma ataupun jalan kebenaran. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8 adalah ngaben. Banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Jawabannya, menurut pendapat saya, ngaben merupakan tradisi masyarakat Bali yang masih dilestarikan sampai sekarang. Ngaben adalah salah satu cara kita untuk menghormati para leluhur kita, di mana hal itu sudah terkandung dalam panchayatnya, yaitu dalam fitrayatnya, di mana cara kita menghormati para leluhur kita adalah dengan cara kita melaksanakan upacara ngaben. Walaupun ngaben itu boros, tapi kita harus tetap melaksanakan karena itu bukti rasa bakti kita kepada para leluhur kita. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngantek lingge dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pandangan mengenai menghadapi realitas ini? Jadi jawaban saya, menurut pendapat saya, memang hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita memang boleh melaksanakan upacara keagamaan, tetapi jika terlalu berlebihan, hal itu akan mengurangi makna dari pelaksanaan yatnya itu sendiri, di mana seharusnya yatnya itu dilaksanakan secara tulus ikhlas dan tidak berlebihan. Sebaiknya kita lebih baik untuk melaksanakan yatnya melalui dana punya atau menolong orang lain dengan tulus ikhlas, seperti memberikan bantuan untuk beasiswa anak yang kurang mampu, karena dengan hal itu kita sudah bisa mengamalkan ajaran agama Hindu, khususnya ajaran Triparata bagian punya dan juga konsep Trihitakarana bagian Pawangan. Maka akan terjadi keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan kita bersama. Selanjutnya yang terakhir, nomor 10. Ini pertanyaannya bisa dilihat di layar. Jadi jawabannya, dari Bhagavad Gita di atas, dapat saya artikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu, Arjuna diibaratkan sebagai badan kasar manusia atau dalam artian tubuh manusia. Dan Krishna itu sebagai Tri Antakarana dalam manusia. Di mana Tri Antakarana itu ada budi, manah, dan ahamkara. Jika Tri Antakarana ini sudah bekerja, seperti misalnya kita sudah bisa berpikir yang baik lalu memutuskan hal yang baik, maka otomatis badan kita akan bergerak untuk melaksanakan hal yang baik pula. Jadi antara pikiran dan perbuatan kita akan berjalan secara selaras. Oleh karena itu kehidupan kita akan selalu bahagia dan damai. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit mengenai presentasi yang bisa saya berikan dalam soal UAS kali ini. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi saya tutup presentasi saya dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Bye-bye.